Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Anita. Sebenarnya aku tuh gak bisa ngedit video, tapi mudah-mudahan bermanfaat ya dengan adanya video yang aku buat ini. Di sini aku ingin sharing teman-teman gimana pengalaman aku dan berapa biaya aku selama kuliah D3 Kebidanan. Waktu itu aku kuliah kisaran tahun 2013 dan pertama masuk itu aku menghabiskan biaya 25 juta teman-teman. Untuk pendaftaran 150, untuk cek kesehatannya 350, dan untuk 25 jutanya itu atau 30 jutanya itu untuk biaya pertama pas masuk ke D3 Kebidanan. Untuk biaya apa aja sebanyak itu, 30 juta atau 25 juta itu sudah termasuk asrama 1 tahun teman-teman. Karena kebetulan waktu itu kalau bidan itu disarankan untuk asrama selama 1 tahun. Nah, untuk catering juga udah termasuk 350.000, ada dikasih handuk, kemudian tempat makan, dan yang lainnya untuk peralatan selama kita di asrama. Biaya di semester kedua sampai semester kelima itu sama 8.750 kurang lebih segitu. Sementara di biaya akhir semester 6 itu 21 juta karena kita kan mau wisuda ya. Tapi kalau untuk karya tulis ilmiah itu kurang tahu apakah sudah termasuk atau enggak, aku lupa. Nah, ada biaya lagi gak selain itu? Ada. Jadi pas kita praktek ke tempat BPM atau ke bidan praktek mandiri, itu kita bayar. Waktu aku bayar 2.500.000 kalau nggak salah. Itu kembali lagi tapi ke bidan prakteknya mau bayarnya berapa. Ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2,5 juta, macam-macam pokoknya. Biasanya itu nanti bakal dikoordinasi sama dosen kitanya sendiri. Nah, di luar dari biaya itu ada lagi gak? Ada. Karena aku masih bawang kencur, yang artinya ambil kelas reguler, jadi seminar itu diwajibkan. Biasanya per seminar itu mulai dari 80.000. Terus ada buku yang harus dibeli juga seperti buku Sarwono, ilmu kandungan, ilmu kebidanan, Sarwono atau apa ya? Aku lupa. Pokoknya itu. Nah, itu harus dibeli dan harus dibaca. Tapi sayangnya aku jarang banget dibaca karena tebel banget kan bukunya tuh. Terus nanti disuruh beli juga untuk seperti pasal berapa aja nih yang harus kita patuhi sebagai bidan. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau untuk biaya lainnya, sejauh ini kisaran 100 jutaan lebih lah, dan itu pun bisa dicicil. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dan nggak perlu takut, yang mau kuliah ke kesehatan, jurusan apapun itu, yuk semangat. Yang namanya rezeki, itu dia bakal nanti nyusul dan datangnya itu dari mana aja. Kebetulan aku waktu itu sekolahnya di swasta dan di kampus itu ada mengadakan semacam entah itu beasiswa atau kita kuliah dulu, tapi kalau misalkan kita jadi mahasiswa teladan, itu kuliahnya di-free-kan atau entah bayarnya nanti pada saat kita udah kerja. Waktu itu ada program seperti itu di kampus aku. Kalau untuk, praktek ke rumah sakit itu bayar lagi nggak? Enggak, waktu aku praktek ke rumah sakit itu nggak bayar sama sekali. Jadi kita hanya, bayar kosannya aja, dan itu pun kalau kosan itu satu kosan buat 8 orang atau 15 orang, itu banyak banget kan. Misalkan ditaruhlah kosannya itu 500 harganya, itu kita bagi per 10. Dan dulu aku suka bawa beras dari rumah atau mie dari rumah. Jadi bener-bener ngirit banget deh hidupnya karena kita tahu kalau kuliah kebidanan itu atau kesehatan apapun ya lumayan gitu. Jadi kita sebisa mungkin, sehemat mungkin. Kadang aku kalau beli makan juga itu barengan sama teman-teman. Jadi misalkan kita beli makan 1 orang, kangkung 5.000, bayam 5.000, semuanya serba 5.000. Nanti kita makan bareng. Jadi kan lumayan ya. Misalkan 20.000 itu bisa kita makan buat 8 orang atau berapa orang. Kalau dulu itu masih banyak isinya kan kayak gitu. Jadi kalau untuk pembayaran kita seminimalisir mungkin dulu pas angkatan aku. Terus gimana kalau misalkan nggak bisa bayar? Misalkan, itu kan ada ketentuan, syarat dan ketentuannya dari kampusnya. Kita ternyata belum bisa bayar sepenuhnya selama harusnya itu kita udah bayar. Biasanya kalau untuk UTS kita nanti bakal dikasih kartu kuning dulu.
Jadi kita boleh mengikuti, ujian, tapi kalau misalkan kita udah UAS, kita nggak bisa, biasanya kita harus nyusul. Jadi ya mau nggak mau, harus bayarnya tepat waktu. Alangkah baiknya kalau menurut, aku pribadi, dicicil aja, kayak gitu. Jadi seberapa pun adanya jangan langsung digejolokin. Waktu itu ada temen aku dia digejolokin, jadi gede banget gitu, kerasa banget bayarnya. Tapi kalau misalkan kita berangsur bayarnya sedikit-sedikit, alhamdulillah nanti juga yang namanya rezeki pasti ada aja. Terus ada biaya lain enggak? Nggak ada sih sejauh ini, paling hanya biaya kuliah, biaya, wisuda, kemudian asrama. Kalau misalkan di asrama nggak mau makan cateringnya, ya berarti nggak bayar 350. Biasanya di dalam asramanya itu ada kantin, jadi kita bisa makan di kantin. Waktu itu ya namanya juga aku perantau ya, dan mengirit. Jadi aku kalau makan tuh dulu seringnya mie tek-tek. Nah, ada di kantin aku itu terkenal banget enaknya gitu. Jadi kalau makan itu bener-bener ibaratnya karena kita merasa bahwa kita kesini ini mau kuliah, jadi ya ngirit gitu sebisa mungkin. Apalagi tahu biayanya itu segimana, dan aku tuh orangnya perhitungan banget. Jadi kalau misalkan aku tahu udah biayanya mahal, sekalipun orang tua aku nelpon, pasti aku bilangnya, "Ada uang nggak, Dek? Ada uang nggak?" Pasti aku bilangnya, "Ada kok, Mah, ada." Padahal itu aku lagi empet-empetan banget kayak gitu. Karena memang tidak terduga biayanya, biasanya ada aja dari semester ke semesternya itu, kayak embel-embelnya sekalipun, emang itu tidak banyak, tapi kalau diakumulasiin, ya lumayan gitu, bisalah kebeli handphone. Terus setelah 1 tahun, aku tinggal di mana? Waktu itu aku tinggal sama nin aku dan engki aku, karena alhamdulillah kebetulan keluarga aku banyak dari Bandung. Jadi aku tinggal sama beliau, tapi itu nggak lama. Soalnya, kebidanan itu banyak banget kerja kelompoknya, jadi aku tuh berasa, "Ah, gak bisa ini." Sementara temen aku itu pada gak mau kalau misalkan ngerjainnya itu di rumah nin aku karena malu dan sebagainya, mungkin ya namanya juga, ya orang-orang masa puber kayak gitu. Nah, jadi akhirnya aku memutuskan untuk cari kosan yang dekat dengan kampus dan itu khusus untuk perempuan. Waktu itu aku ngambil kosannya masih di daerah Antapani, di kalau nggak salah, aku lupa deh bukan di Jalan Terusan Jakarta, intinya deket banget sama kampus aku. Jadi aku tuh jalan ke kampus sama teman-teman bareng-bareng, karena kalau kita naik ojek itu kan lumayan ya, sekalipun deket 15.000. Lama-kelamaan waktu pas aku nyusun skripsi, karena kita bolak-balik kan, ada dosen luar yang harus kita, konsul dan sebagainya, akhirnya aku bawa kendaraan, aku bawa motor dari Sumedang ke Bandung. Jadi selama pergi-pergi itu aku bawa motor. Nah, yang penting kalau bawa motor aku hanya ada uang bensin aja, biasanya kayak gitu sih, dan alhamdulillahnya aku bawa motornya waktu itu udah lancar. Jadi, pas dari Antapani, kemudian aku praktek ke Padalarang, kemudian aku, praktek ke mana, biasanya kalau masih terjangkau, aku suka bawa motor. Jadi aku nggak ngandelin, umum lagi. Nah, selama aku gak bawa motor, itu gimana, asrama itu kan lumayan cukup jauh ya dari tempat kampus aku ke asrama aku, tempat istirahat para bidan. Itu biasanya kita dijemput sama elef khusus dari kampus, jadi kalau pulang diantar, kalau berangkat itu dijemput, kayak gitu. Kemudian fungsinya apakah positif nggak kalau buat bawa motor? Positif banget, tergantung kita gimana dalam, menanggapinya atau menggunakannya. Waktu itu karena aku bawa motor jadi aku nggak ribet kalau misalkan praktek ke rumah sakit, shift siang, apalagi kan aku ngekos ya, di tingkat 2 itu kalau nggak salah aku udah ngekos. Jadi kalau misalkan aku ngekos lagi deket rumah sakit, otomatis nanti bayarnya double gitu, kosan yang aku tempatin secara pribadi dan kosan yang aku tempatin sama teman-teman aku, kan kasihan orang tua aku. Jadi aku mikirnya, ya udahlah aku bawa motor aja dari kosan aku itu ke rumah sakit, nah kayak gitu. Jadi waktu itu aku berpikir, ya udah aku PP aja, mau itu shift malam, shift siang, shift pagi.
ya gak apa-apa aku sendiri aja nih, yang penting kan aku ada kendaraan sendiri, jadi irit juga ongkos irit, dan aku kalau misalkan bawa motor tuh jarang makan, beda halnya kalau misalkan aku naik kendaraan umum, pasti bawaannya lapar. Nah, untuk yang punya kendaraan alangkah baiknya mending bawa kendaraan aja. Dari situ positifnya aku jadinya pulang Bandung Sumedang itu pakai motor teman-teman. Emang awalnya aku gak berani, tapi ujung-ujung aku berani dan jujur itu menjadikan aku lebih mandiri dan lebih hemat lagi. Jadi pengeluaran untuk keuangan itu betul-betul hanya untuk bayar ke kampus aja. Selebihnya biasanya aku suka meminimalisir mungkin. Kalau misalkan ternyata aku belum punya uang ya nanti materi yang dikasih sama dosen berupa soft file nggak aku print, jadi aku simpen aja gitu di laptop. Kalau misalkan ada printan, alangkah baiknya dibawa dan kalaupun nggak ada, ditabung dari sekarang uangnya untuk beli printan, karena itu berguna banget apalagi pada saat kita penyusunan. Itu kan biasanya banyak ya yang dicoret-coret dokumennya, di-print lagi, dicoret lagi, di-print lagi. Nah, itu kan duit sebenarnya yang dijadikan kertas. Kayak gitu sih teman-teman, sepengalaman aku selama aku kuliah D3 Kebidanan dan aku bersyukur banget alhamdulillah aku bisa lulus D3 Kebidanan, ya sekalipun memang biayanya lumayan cukup banyak gitu, tapi ya kita diambil manfaatnya aja dan setelah lulus kita harus bisa memaksimalkan dan menggunakan waktu kita itu sebaik mungkin agar uangnya itu kembali. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen kalau ada yang ingin bertanya terkait seputar kesehatan atau apapun itu tentang biaya kebidanan boleh ya. Nanti kita sharing sama-sama dan kita sukses sama-sama.